kembali. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, kita mengawali dulu dengan berdoa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mbak Aziza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Untuk Pancasila: 1. Gambar bintang. 2. Kata emas. 3. Penggeringin. 4. Bola banteng. 5. Kaidah kapas. Nah, pintar sekali. Semuanya sudah berdoa dengan baik. Itu berdoa adalah cara kita untuk menanamkan kedisiplinan. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk menanamkan jiwa cinta budaya, melestarikan budaya, menghargai budaya, kita nyanyikan lagu daerah bersama-sama. Semuanya tahu lagu Ampar-Ampar Pisang? Tahu. Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji di gunung bari-bari. Ampar letok, masak kayu bentong. Bentong dimakan api, apinya cemburukan. Bentong dimakan api, apinya cemburukan. Pintar sekali semuanya, anak-anak hebat. Nah, sekarang hari ini kita akan belajar tentang Rasulullah membangun kota Madinah. Jadi kita sudah masuk di bab 10, kisah Nabi Muhammad. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Jadi sebelum kita masuk di materinya, coba sih Bu Nuril kasih gambar. Nah, kalian tahu ini gambar orang apa sih? Orang lagi ngapain? Bangun. Nah, kalau nih ya pertanyaan dia. Nah, pernahkah kalian mengamati orang yang sedang membangun rumah? Pernah. Coba sih disebutkan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membangun rumah. Oke, Mbak Syifa? Pasir, batu bata, semen. Ada pasir, batu bata, semen. Sekarang bagaimana sih bahan-bahan tersebut? Pasir, batu bata, semen itu bisa menjadi sebuah rumah. Oke, Mbak Reni apa sayang? Menyatukan bahan-bahan tersebut. Nah, bahan tersebut disatukan. Nah, jadi orang yang kita lihat di gambar ini orang yang sedang membangun rumah. Nah, itu diibaratkan sebagai apa? Sesama muslim. Sesama muslim yang satu dengan yang lainnya itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan, saling melengkapi. Jadi kalau orang beriman sama orang beriman jadi satu, maka akan semakin kokoh. Nah, itu ibaratkan sebagai seseorang yang beriman. Nah, hari ini kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Ada 3 langkah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Ada membangun masjid, mempersatukan umat atau menjalin ukhuwah. Yang ketiga, menggalang kerukunan. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah Rasulullah membangun kota Madinah dengan membangun masjid. Jadi langkah yang pertama kali dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Nah, kenapa sih Rasulullah kok membangun masjid ketika sampai di Madinah? Karena masjid merupakan
pusat atau tempat ibadah. Nah, jadi Rasulullah langkah pertamanya yang dilakukan yaitu membangun masjid. Masjid tersebut dikenal sebutannya dengan Masjid Nabawi. Nah, Nabi Muhammad itu membangun masjid sebagai pusat kegiatannya umat Islam. Nah, jadi Nabi Muhammad itu membangun masjid bukan hanya tempat ibadah saja, bukan hanya sebagai tempat sholat saja, tetapi Rasulullah memfungsikan masjid sebagai tempat untuk bermusyawarah. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki masalah, pemecahannya masalah dengan cara bermusyawarah. Tempat musyawarahnya di mana? Di Masjid Nabawi. Selain untuk tempat bermusyawarah, Nabi Muhammad membangun masjid sebagai arena bela negara, latihan bela negara. Bela negara itu apa sih? Kalau zamannya Rasulullah itu latihan berperang. Jadi masjid tersebut tidak hanya untuk sholat saja, ada untuk tempat bermusyawarah, ada untuk tempat bela negara. Ada lagi fungsi masjid yang lain, yaitu tempat pengobatan. Jadi kalau ada orang-orang sakit itu berobatnya di masjid, ada tempatnya. Nah, yang selanjutnya fungsi masjid yaitu sebagai penampungan ahlus sufa. Bukan di dalam masjidnya, Rasulullah berikan tempat di serambi masjid. Jadi di serambi masjid dikasih tempat sama Rasulullah. Disitulah tempat untuk beristirahatnya orang-orang ahlus sufa. Cara ahlus sufa itu ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Oke, apa Mbak Alia? Ahlus sufa itu Orang fakir dan miskin yang tidak mempunyai tempat tinggal. pintar sekali Mbak Alia. Jadi ahlus sufa itu adalah fakir miskin yang tidak memiliki tempat tinggal. Sama Rasulullah diajaklah ke serambi masjid. Untuk apa? Beristirahat. Terus sama Rasulullah diajak untuk beribadah. Nah, itulah salah satu cara dakwahnya Rasulullah. Nah, itu tadi kita belajar tentang fungsi masjid. Sekarang kita belajar proses pembangunannya. Jadi masjid itu dibangun dengan para sahabat secara bergotong royong. Bersama-sama Nabi Muhammad sama sahabat itu membangun masjid gotong royong, dikerjakan secara bersama-sama. Nah, fondasinya masjid itu terbuat dari batu bata keras, sedangkan dinding-dindingnya itu terbuat dari batu bata yang dibuat dari tanah liat. Terus tiang-tiangnya masjidnya terbuat dari apa? Dari batang kurma. Dan atapnya terbuat dari pelepah kurma. Jadi itu tadi proses pembangunannya. Nah, Rasulullah pada saat pembangunan melihat sahabat mengangkat dua batu besar. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau akan mendapatkan dua ganjaran. Nah, itulah spesialnya kita ketika hidup di zamannya Rasulullah. Sahabat-sahabat itu membangun masjid bersama dengan Rasulullah. Nah, jadi itu tadi masjid setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Langkah pertama ketika Nabi Muhammad sampai yaitu membangun masjid. Nah, Rasulullah itu memutuskan membangun masjid di situ itu karena untanya Rasulullah itu berhenti di situ. Jadi Rasulullah itu dibuat rebutan sama orang-orang Madinah. Bangun masjid di sini saja, Nabi Muhammad. Di sini saja, di
tanahku Nabi Muhammad? Di sini saja. Nah, Nabi Muhammad bilang, biarlah untaku ini nanti berhenti di mana? Ternyata untanya Rasulullah itu berhenti di tanah miliknya anak yatim, tempat mengeringkan kurma. Siapakah nama anak yatim tersebut? Namanya yakni Suhail dan Sahel. Suhail dan Sahil. Kok pintar sekali ya anak-anak kelas 4 ini. Jadi cinta deh. Nah, jadi tempatnya mengeringkan kurma milik Sahil dan Suhail itu akhirnya tanahnya dibeli sama Rasulullah. Kemudian setelah dibeli, dibersihkannya tanah-tanah tersebut, barulah dibangun dengan masjid. Nah, itu tadi kita belajar tentang Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad yaitu dengan membangun masjid. Masjid tersebut terkenal dengan nama Masjid Nabawi. Nah, hari ini setelah Bu Nuril menerangkan tentang Nabi Muhammad membangun kota Madinah, sekarang Bu Nuril bentuk kelompok. Ada 3 kelompok yang Bu Nuril bentuk, ya, langsung dipilih sama Bu Nuril. Kelompok pertama ada Aziza, Alia, dan Asyifa. Kelompok kedua Reza, Sheila, Reni. Kelompok 3 Salsa, Jahro, dan Nova. Nah, tugasnya hari ini apa? Aktivitas kelompok. Ada puzzle di sini. Nah, sudah lihat semuanya. Jadi, aktivitas hari ini adalah merangkai puzzle. Jadi, puzzle ini nanti diacak sama Bu Nuril. Kemudian, tugasnya sama semua, merangkai puzzle sampai berbentuk seperti ini. Nah, tidak hanya merangkai puzzle saja, ada tugasnya, yakni menyebutkan fungsi Masjid Nabawi. Bisa dipahami? Oke, bisa berkumpul dengan kelompoknya. Kira-kira puzzle ini akan selesai kapan? Hari ini. Oke, berarti kita sepakat pengumpulan puzzle itu dilaksanakan hari ini. Jadi di puzzle-nya tetap ada tugasnya, yakni menyebutkan fungsi Masjid Nabawi pada masa Rasulullah. Jadi nanti di situ bisa dihias dengan sekreatif mungkin. Paham sama tugasnya? Oke, akan dibagikan puzzle sama Bu Nuril, potongan puzzle-nya. Bagaimana proyeknya? Apakah ada kesulitan? Tidak. Sudah sampai tahap menghias? Enggak. Yuk, lanjutkan. Bagaimana kelompok 2? Sudah sampai tahap mana? Menghias. Lanjutkan. Bagaimana kelompok 3? Sudah sampai mana? Menghias. Berarti sudah sampai mengerjakan fungsi Masjid Nabawi. Masih ingat fungsinya? Ingat. Oke.
atau kurang rapi atau kurang bersih. Nah, sudah selesai kita mengerjakan proyek. Hari ini Bu Nuril mau sebelum pembelajaran diakhiri ada aktivitas individu yang harus dikerjakan. Jadi di sini ada lembar kerja individu. Nah, peserta didik harus menjawab 4 soal. Di sini ada 4 soal. Peserta didik harus menjawab dengan benar. Bisa dipahami tugasnya? Bisa dipahami tugasnya? Bisa. Oke, dibagikan dulu sama Bu Nuril. Yuk. Jangan lupa namanya ditulis terlebih dahulu. Sudah selesai semua? Sudah. Hari ini sudah tadi Bu Nuril ditayangkan materi tentang Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi, sudah mengerjakan proyek secara bersama-sama, sudah mengerjakan sumatif akhir. Nah, hari ini kita akan membuat kesimpulan terkait materi yang sudah kita pelajari. Materi yang kita pelajari hari ini yaitu Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Ada 3 langkah yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah. Ada membangun masjid, ada mempersaudarakan umat, ada menjalin ukhuwah, ada menggalang kerukunan. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah membangun masjid. Jadi Nabi Muhammad membangun masjid dengan para sahabat. Fondasinya terbuat dari batu-batu keras, dindingnya terbuat dari batu bata yang dari tanah liat, atapnya dari batang kurma, atapnya dari pelekah kurma. Jadi Nabi Muhammad itu bergotong royong dengan para sahabat. Ada sahabat yang bawa batu besar 2. Kemudian Rasulullah berkata, engkau akan mendapatkan 2 ganjaran. Nah, itu tadi materi yang kita pelajari hari ini. Bagaimana? Bagian apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Oke, Mbak Salsa suka bagian apa? Merangkai puzzle. Ada lagi, ada yang suka merangkai puzzle, ada yang suka penayangan materi Nabi Muhammad membangun kota Madinah. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang hal yang sama. Nabi Muhammad membangun kota Madinah, tetapi masuk di langkah kedua. Kalau hari ini kita membahas tentang Nabi Muhammad membangun masjid, nah di pertemuan berikutnya kita akan membahas Nabi Muhammad menjalin ukhuwah. Sudah bisa dipahami? Jadi sebelum pembelajaran kita akhiri, silakan lembar sumatif akhir penilaian individu dikumpulkan oleh ketua kelas. Sudah selesai semua?